Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan channel Bebekku. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik ya, dan ternaknya dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini, channel Bebekku mengajak Sobat ternak untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi saat beternak entok pembesaran. Kira-kira masalah-masalah yang dihadapi untuk beternak entok pembesaran itu apa saja sih? Silahkan ikuti video saya dan jangan di-skip ya. Masalah yang benar-benar mendasar dan pasti akan dialami setiap orang yang beternak entok pembesaran, yaitu yang pertama masalah pakan, kemudian yang kedua masalah penyakit, dan yang ketiga masalah penjualan. Mungkin banyak ditemukan masalah yang lain seperti perawatan, modal, ataupun kandang. Tapi di sini saya hanya akan membahas masalah yang pasti dialami ketika kita beternak entok pembesaran. Yang pertama, masalah dari pakan. Untuk ternak entok pembesaran, pakannya itu sangat banyak. Kita harus bisa mengontrolnya dan mengukurnya berapa kebutuhan satu ekor anakan entok, sehingga kita tidak kelebihan di dalam mengeluarkan biaya pakan. Misal, satu ekor anakan entok itu dalam satu hari membutuhkan 100 gram untuk satu ekor anakan entok yang sudah usia 2 hingga 3 bulan. Maka setiap hari kita harus mengeluarkan untuk 10 anakan entok itu 1 kilogram pakannya. Dari 1 kilogram pakan, jika kita menggunakan pakan alternatifnya setengah saja dan pakan pokok yang kita berikan itu setengahnya, maka kita sudah bisa untuk mengirit biaya pakan. Disinilah jiwa ternak mulai diasah, di mana kita sebagai peternak harus mencari pakan alternatif yang gratis, entah itu enceng gondok, azolla, kangkung, limbah dapur, limbah pasar, supaya bisa menekan dari harga pakan, sehingga setiap hari kita bisa mengeluarkan modal yang sedikit, dan ketika panen kita masih bisa memperoleh keuntungan. Setiap peternak akan berbeda-beda cara bagaimana mengatur pakan, entah itu dari rasum, takaran, ataupun komposisinya. Pokoknya silahkan sobat ternak yang menentukan sendiri agar bisa menekan biaya pakannya. Yang dipentingkan di sini adalah bisa mengatur dari takarannya dan komposisinya agar tidak sampai kebablasan untuk mengeluarkan modal yang terlalu banyak. Sekarang permasalahan yang kedua ketika kita beternak entok pembesaran, yaitu penyakit. Ini di dalam penyakit juga termasuk masalah perawatan juga ya, dimana jika kita tidak memberikan perawatan yang terbaik untuk ternak entok kita, biasanya penyakit-penyakit itu akan datang. Misalnya ketika musim hujan tiba, karena perawatan yang tidak ada, mungkin tidak diberikan vaksinasi, kemudian pakan yang tidak bergizi, kemudian tidak diberikan jamu, biasanya ternak entok kita itu akan terkena penyakit, entah itu mata biru, atau kolera, berak kapur, atau senot. Itu penyakit-penyakit yang dihadapi di dalam peternak entok pembesaran. Jangan sampai kita menyesal ketika penyakit itu sudah datang. Lebih baik kita menjaga dan melakukan perawatan kandang dan juga ternak kita agar tidak terkena penyakit. Adapun yang saya lakukan untuk ternak saya agar tetap sehat, yaitu yang pertama, saya biasa melakukan pemberian EM4 dan molase di pakan ataupun di minumnya, di mana ini membantu agar ternaknya tetap sehat. Kemudian setiap minggu saya akan memberikan jamu atau herbal-herbalan seperti kunyit, jahe, temulawak, air gula, bawang putih. Kita bisa memanfaatkan herbal-herbal tersebut untuk menjaga kesehatan ternak kita.
juga melakukan vaksinasi secara berkala. Ada yang berpendapat bahwa vaksinasi itu tidak penting, tapi bagi saya membutuhkan vaksinasi itu agar tidak mengalami kematian massal jika ada serangan flu burung ataupun juga mata biru. Pendapat peternak itu berbeda-beda, tapi ini yang saya lakukan dan saya berpendapat bahwa mencegah itu lebih baik daripada terjadi kematian massal. Adapun perawatan kandang yang saya lakukan yaitu penyemprotan desinfektan agar tidak ada virus ataupun bakteri-bakteri pada kandang yang hidup dan menumpuk yang nantinya bisa menjadikan itu menjadi bibit penyakit. Dan tak kalah penting juga, saya juga melakukan penaburan kapur dolomit di dalam kandang, di mana ini membantu untuk agar kotoran itu tidak basah dan kandang tetap terjaga kekeringannya dan tidak ada baunya. Selain memanfaatkan E4, kapur dolomit juga membantu saya agar mencegah perkembangan kuman ataupun virus dan menjaga agar kandang tidak bau dan banyak lalat. Kemudian, saran saya jika mau membeli ternak dari pedagang lain atau peternak yang lain diusahakan sebelum menambahkan ke kandang sendiri diadakan karantina terlebih dahulu atau memisahkan ternak entok tersebut dari ternak yang kita miliki, sehingga jika ternak tersebut berpenyakit atau membawa penyakit ataupun virus bisa tidak menular ke yang lainnya. Dan untuk perawatan setiap harinya, saya akan memberikan pakan yang baru dan mengganti air minumnya supaya ternak saya tetap terjaga kesehatannya dan tidak berkembangnya penyakit dari air minum yang tidak diganti. Permasalahan pertama yaitu permasalahan pakan, kedua yaitu masalah perawatan dan penyakit. Kemudian kita akan melanjutkan permasalahan ketiga ketika kita beternak entok pembesaran, yaitu masalah penjualan. Di mana penjualan ternak entok pembesaran itu biasanya pada usia 3 bulan ataupun 4 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan. Tinggal sobat ternak yang menentukan sendiri mau dijual di usia berapa. Bisa memilih dijual untuk apa, diambil dagingnya kah atau mau dilanjutkan pembesarannya dan dijadikan indukan untuk diambil anak-anaknya. Untuk penjualan ternak entok saya, biasanya saya melakukannya secara online ataupun dengan offline, dimana jika saya melakukan penjualan dengan online, yaitu saya memasarkannya pada media sosial yang saya punya. Di media-media online tersebut, kita bisa terhubung dengan komunitas-komunitas pecinta entok ataupun jual beli ternak entok ataupun unggas, di mana kita bisa melakukan penjualan dengan memberikan foto ataupun video dari ternak entok yang kita miliki untuk ditawarkan ke masyarakat luas yang sedang mencari atau membutuhkan entok tersebut. Dan jika secara online penjualannya biasanya jangkauannya lebih luas. Next, berikutnya yaitu penjualan secara offline, di mana penjualan ini saya lakukan secara langsung dan bertatap muka langsung dengan para pembeli, seperti saya menjual ternak entok yang saya miliki ini ke pengepul dengan membawa ternak entok saya tersebut secara langsung, atau juga saya menjual entok yang saya miliki ini dengan saya membawa ke pasar dan bertemu langsung dengan pembeli dan saling tawar-menawar harga yang kita sepakati. Tidak usah bingung dan khawatir lagi jika kita mau menjual ternak entok pembesaran kita. Kalian bisa melakukan penjualan seperti yang saya lakukan, yaitu dengan penjualan online ataupun penjualan offline. Jangan lupa ketika kita mau berjualan secara online, banyaklah kita untuk bergabung kepada komunitas-komunitas pecinta entok di daerah kita, ataupun grup jual beli unggas yang ada di daerah atau dekat daerah kita, supaya kita terhubung dengan orang yang mau melakukan penjualan dan pembelian.
Untuk saya sendiri masih menerima pemesanan yang jarak dekat dan belum menerima pemesanan untuk daerah yang jauh, di mana saya memang belum bisa melakukan pengiriman entok untuk jarak jauh. Mungkin bagi sobat ternak yang sudah bisa melakukan pengiriman entok jarak jauh bisa menerima pemesanan dari daerah lain. Kiranya sekian dulu video dari saya, di mana ini adalah lika-liku masalah-masalah yang dihadapi oleh peternak entok pembesaran saat beternak entok. Sebenarnya masih banyak masalah-masalah yang dihadapi para peternak entok pembesaran. Cuma saya mengambil garis besarnya saja. Dan seandainya sobat ternak di sini yang masih mau menambahkan, silahkan ditulis di kolom komentarnya. Saya akan sangat berterima kasih sekali. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih, salam ternak.